إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Jemaah hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang kumpulkan kita di masjid yang barakah ini, di saat yang barakah ini, kumpulkan kita lagi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga, di Al-Firdaus Al-A'la. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahlul Quran. Karena ahlul Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang yang khususnya, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jemaah hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu anggota yang dalam badan yang sangat bahaya, yang bisa masukkan orang ke dalam neraka, padahal anggota itu sangat kecil, yaitu lidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, amsik alaika hadha," dan pegang lidahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz, "Jagalah ini." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang lidahnya. Yani jagalah lidahmu wahai Mu'adz. Mu'adz berkata, "Aw mu'akhadhuna bima natakallamu bihi ya Rasulullah?" Apakah kita akan dapat balasan dari lidah kita ya Rasulullah? Kita ngomong atau berbicara apa-apa ya Rasulullah, apakah kita dapat balasan ini pada hari kiamat tentang lidah kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thakalatka ummuka ya Mu'adz." Ibumu hilangmu wahai Mu'adz. "Wa hal yakubbu an-nas ala wujuhihim fi an-nari illa hasaidu alsinatihim." Apakah ada yang memasukkan orang ke dalam neraka atas muka-muka mereka kecuali lidah-lidah mereka wahai Mu'adz? Yani yang memasukkan orang ke dalam neraka itu, saudara-saudaraku, adalah lidah. Paling banyak orang masuk neraka karena lidahnya. Karena itu banyak ayat dan banyak hadis suruh kita menjaga lidah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal tukadzibuna bid-din." Kalian mendustakan pada pembalasan pada hari kiamat. "Wa inna 'alaikum lahafizin." Padahal setiap orang di antara kalian mempunyai dua malaikat. Salah satu di samping kanan yang menulis kebaikan, salah satu di samping kiri yang menulis kejahatan. Kiraman katibin, yang mulia, yang menulis semua amalan-amalan kalian. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian melakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ma yalfidhu idh yatalaqqa al-mutalaqqiyan."
'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Tidak ada satu kata keluar dari mulut kecuali ditulis, saudara-saudaraku. Imam Ahmad, imam ahli sunnah, ketika dia sakit, dia bilang karena dia merasa sakit. Teman dia yang saleh ingatkan dia, wahai imam, bukankah setiap kata yang kita mengatakan itu ditulis dalam buku catatan kita? Imam Ahmad sadar pada kata itu dan mengganti kata itu dengan zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Karena itu saudara-saudaraku, ayat itu ma yalfidhu min qawlin, kata yang mana-mana keluar dari mulut kita akan ditulis dan kita dapat balasan pada hari kiamat. Dan orang bisa masuk Islam dan keluar dari Islam dengan lidahnya. Kalau orang berkata asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Dia masuk Islam dan kalau meninggal dalam keadaan Islam ini masuk syurga. Kalau orang menghinakan Allah, menghinakan Islam, merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngomong kata apa-apa jelek tentang Allah dan Rasul, dengan lidah itu keluar dari agama, sudah menjadi orang kafir karena dia menghinakan Islam dan agama. Dengan lidah itu orang bisa masuk Islam dan keluar dari Islam. Dengan lidah, saudara-saudaraku, orang bisa menghalalkan satu perempuan. Kalau dia terima nikahnya, aku setuju, ini menjadi istri saya, sudah jadi istri. Dan perempuan itu menjadi haram kalau dia mengucapkan kata talak atau cerai. Itu semuanya dengan apa, saudara-saudaraku? Dengan lidah. Karena itu orang muslim harus hati-hati pada kata-katanya. Dan salah satu dosa yang sangat besar yang orang dapat balasan pada hari kiamat juga, yaitu kalau menghinakan atau merendahkan orang muslim. Sebagaimana kita lihat satu minggu ini, beberapa hari lalu ini, ada yang menghinakan orang muslim, yang merendahkan orang muslim di depan ribuan orang. Dia menghinakan dia, padahal dianggap ustaz atau dikatakan tentang dia orang ustaz. Dia menghinakan orang muslim yang miskin di depan ribuan orang, sampai dia bilang macam-macam tentang dia. Dan yang di samping dia, di samping kiri dia, dan di samping kanan belakang dia, dan di depan dia, semuanya ketawa. Semuanya tertawa lebar karena dia menghinakan orang muslim. Tidak ada orang yang sebelah dia itu berkata, wahai ustaz, ingatlah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'minu bit-ta'an. Orang mukmin itu tidak suka mencaci maki atau tidak suka mencela orang. Wala bil-la'an. Orang muslim tidak suka melaknatkan. Wala bil-fahish. Orang muslim tidak suka mengatakan kata yang kotor. Wala bil-bazi'. Dan orang muslim tidak suka berkata atau mengatakan kata yang cabul. Laisal mu'minu bit-ta'an wala bil-la'an wala al-fahish wala al-bazi'. Orang mukmin tidak suka kata yang, tidak suka mencela orang muslim. Orang muslim tidak suka melaknatkan. Orang muslim tidak suka kata yang kotor. Orang muslim tidak suka kata yang cabul. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang ingatkannya dengan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. التقوى ها هنا. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah saling dengki, wala tanajashu, janganlah melakukan najash. Najash itu perbuatan yang membuat orang muslim rugi dalam keadaan uang, yakni
Misalnya kalau seperti lelang, dia masuk lelang itu supaya buat orang muslim itu bayar uang lebih untuk rugi uang. Wala tabaghadu, jangan saling benci. Wala tadabaru, janganlah saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah saudara-saudara yang jadilah hamba Allah yang bersaudara. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, janganlah seorang muslim menjual apa yang saudaranya menjual di dekatnya supaya buat dia rugi. Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuh, orang muslim itu adalah saudara bagi orang muslim lainnya, tidak menzaliminya, tidak boleh menzaliminya. Wala yakhdhuluh, tidak boleh tinggalkan dia ketika ada kebutuhan. Wala yahqiruh, tidak boleh merendahkan dia, tidak boleh menghinakan dia. Bihasbi imri'in minasyarr, cukuplah untuk seseorang dalam keadaan kejelekan selama dia menghinakan saudaranya yang muslim. Saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita menzalimi manusia, apalagi orang muslim. La yadhlimuhu wa la yahqiruh. Kullul muslimi 'ala al-muslimi haram. Orang muslim ini semuanya haram terhadap orang muslim sesamanya, dan terjaga maluhu, damuhu wa maluhu wa 'irduh, darahnya, hartanya dan kehormatannya. Karena itu saudara-saudaraku, harus kita sebagai orang muslim kita menghormati orang muslim lainnya. Tidak boleh kita lihat orang muslim lebih rendah dari kita. Anda punya harta yang mana-mana itu dari Allah. Anda punya ilmu yang mana-mana itu dari Allah. Anda punya rumah besar itu dari Allah. Anda punya kendaraan besar itu dari Allah. Anda punya istri dan anak-anak banyak itu dari Allah. Anda punya kerajaan yang besar itu dari Allah. Anda tidak bisa menghinakan orang muslim yang mana-mana. Tidak boleh menghinakan orang manusia yang mana-mana, apalagi orang muslim saudara-saudaraku. Karena itu, kalau pernah buat ini, taubatlah saudara. Taubat sebelum kita ketemu Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf dari saudara kita supaya Allah Subhanahu wa taala maafkan kita. Dan dari saat ini jaga lidah dan jaga kehormatan orang muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama saudara-saudara muslim semuanya di syurga di Al-Firdaus Al-A'la. Allahumma amin. Ala fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari bertanya kepada sahabat, apakah kalian mengetahui siapa itu orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut. Sahabat menjawab, iya ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu yang tidak punya uang dan tidak punya benda sama sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak. Bukan ini orang yang bangkrut yang benar. Orang yang bangkrut dari umatku ini di urusan dunia, orang bangkrut yang tidak punya harta, tidak punya uang. Tapi orang yang bangkrut dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan salat, dengan puasa, dengan zakat, pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, pahala salatul rahim, pahala berbakti kepada orang tua, pahala sedekah, pahala macam-macam. Tapi datang pada hari kiamat, dia mencela orang muslim, mencela seseorang, memukul seseorang yang lain, ambil dan makan harta seseorang,
menumpahkan darah seseorang. Kemudian orang yang dihinakan ambil dari kebaikannya. Orang yang dimakan hartanya ambil dari kebaikannya. Orang yang dibukul ambil dari kebaikannya. Orang yang darahnya ditumpah ambil dari hartanya, dari kebaikannya. Sampai kebaikannya habis. Ukhidha min sayyiatihim. Diambil dari kejahatan mereka, ke atasnya ditembakkannya. Kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Awalnya datang dengan kebaikan yang banyak sekali. Tapi karena dia menghinakan orang ini, memukul orang ini, merendahkan ini, mencela orang ini, akhirnya semua kebaikannya hilang, saudara-saudaraku. Karena itu orang waras ketika dia mengamalkan amal saleh, ketika dia lihat orang dalam hatinya atau dalam fikirannya ini lebih rendah dari saya, dia tidak rendahkan. Tidak, ini orang muslim, aku tidak bila rendah, tidak bisa, tidak boleh rendahkannya. Ketika bisa menzalimi, mampu menzalimi orang muslim, ada orang kerja di bawah tangannya, dia bilang tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan memberi balasan untuk saya. Nah itu saudara-saudaraku, dari saat ini kita jaga lidah kita terhadap orang muslim. Jangan menzalimi orang muslim, jangan cepat hukum orang muslim. Kalau kita lihat sesuatu di saudara kita yang kurang atau rendah, kita bilang semoga Allah memuliakan dia, semoga Allah mudahkan urusan dia. Jangan mencela orang muslim, jangan menzalimi orang muslim, karena pada hari kiamat setiap orang dapat balasan terhadap apa yang dia melakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lidah kita, menjaga amalan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga semua saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga di Al-Firdaus Al-A'la, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kata yang terakhir dalam kehidupan kita kata la ilaha illallah. Allahumma amin. Fallahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qaumil kafirin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم احفظ إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم احفظ إخواننا المجاهدين في لبنان. اللهم احفظ إخواننا المجاهدين في سوريا. اللهم احفظ إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم على اليهود الظالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأمدهم بمدد من عندك يا ذا الفضل والإحسان. اللهم تقبل شهداءهم واشف جرحاهم وأنج النساء والرجال والشيوخ والأطفال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تنصرهم نصرا مؤزرا على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ إخواننا في كل مكان. اللهم احفظ إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.